Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung Apriliati memasuki kawasan perbukitan hingga pesisir Teluk Kota Bandar Lampung, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Hal itu dilakukannya untuk menyerap aspirasi atau keluh kesah warga di kota setempat. Sebagai legislator, April punya tanggung jawab membawa aspirasi rakyat, mendorongnya agar bisa terrealisasi. Pagi hari, wanita berhijab yang akrab disapa Ibu April itu datang ke daerah perbukitan, tepatnya di kawasan Kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Utara, dekat Taman Bumi Kedaton, Kota Bandar Lampung. Di lokasi tersebut, tampak berkumpul puluhan warga yang mayoritasnya merupakan kaum emak-emak. Dalam acara itu, turut hadir 6 ketua RT, kepala lingkungan, Lurah Batu Putuk Syamsul, Babinsa dan Babin Kamtipmas serta pimpinan pondok pesantren di wilayah setempat. Dalam pertemuan bertajuk reses tersebut, warga antusias menyampaikan aspirasinya, mulai dari persoalan kelangkaan minyak goreng, ujian sekolah yang digelar dalam jaringan atau daring, hingga persoalan penyumbatan drainase di perkampungan warga. Menanggapi aspirasi warga, wanita berhijab yang akrab disapa Bu April itu menyatakan siap memperjuangkan keluhan warga yang telah disampaikan dalam forum tersebut. Namun untuk persoalan pembangunan infrastruktur, April meminta agar pamong setempat bisa mengajukan surat permohonan atau proposal secara tertulis sebagai bahannya dalam merealisasikan aspirasi warga. Sementara terkait ujian sekolah yang digelar daring, April menjelaskan bahwa itu adalah kebijakan pusat dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19 mengingat kesadaran anak sekolah untuk menerapkan protokoler kesehatan masih minim. Karenanya, dia meminta semua pihak untuk bersabar. Sementara keluhan perihal langkanya minyak goreng di pasaran, April pun turut menyampaikan keprihatinannya. Atas keprihatinan tersebut, di akhir kegiatan April turut membagikan bingkisan berupa sembako yang salah satu itemnya berisi minyak goreng kemasan. April menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah bersama pemerintah pusat sedang berupaya menanggulangi persoalan kelangkaan minyak goreng yang sudah menjadi polemik nasional. Betung Barat di Kelurahan Batu Putuk, aspirasi banyak yang ditanyakan oleh para ibu-ibu ya, masalah kelangkaan minyak ya, kemudian masalah sekolah daring ya, anaknya masuk kelas 1 sekarang udah mau lulus kelas 3 gitu, betul. Dimana orang tua merangkap, baik dia sebagai orang tua, sebagai guru juga, mendampingi anak-anak, kemudian masalah drainase dan masalah untuk perhatian terhadap pondok-pondok pesantren. Ya, itu keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan kami sudah sampaikan bahwa mudah-mudahan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi persoalan-persoalan kelangkaan minyak sudah teratasi, apalagi pemerintah pusat juga sudah turun melalui menterinya dan sebagainya. Namun sekali lagi saya minta tolong ya, agar terhadap persoalan yang kemarin ditemukannya timbunan minyak ya yang ratusan ribu liter ya di salah satu perusahaan SL, ini benar-benar harus ditindaklanjuti. Karena apa? Ini merupakan mencidrai keadilan, mencidrai rasa empati kepada masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat sedang pandemi Covid masih berjalan, di mana UMKM akan bergeliat lagi, ternyata UMKM ditumbur oleh kelangkaan minyak. Kita sangat miris sekali dengan UMKM yang sempat terhenti, dan oleh sebab itu sekali lagi agar disikapi, didalami, dan dikenakan sanksi terhadap perusahaan penimbun minyak itu. Beranjak dari kawasan perbukitan, April pun bergegas menuju pemukiman warga di wilayah pesisir Teluk Kota Bandar Lampung, tepatnya di daerah Kelurahan Kota Karangraya, Kecamatan Teluk Betung Timur. Di wilayah setempat, April dihujani keluhan warga terkait persoalan banjir yang kerap menerpa mereka kala musim penghujan tiba. Sebagaimana yang disampaikan Lurah Kota Karangraya Hairudin serta beberapa perwakilan warga setempat saat berlangsungnya reses yang terpusat di Jalan Teluk Bon 2 tersebut. Lurah Hairudin menyebut, pada akses jalan utama warganya, tepatnya di Jalan Re Martadinata yang merupakan jalan provinsi, kerap terjadi banjir ketika hujan lebat. Itu diakibatkan saluran pembuangan yang tak mampu menahan debit air yang begitu besar. Waktu ke waktu, apalagi musim penghujan, itu di situ gorong-gorongnya tidak tertampung dan mungkin perlu pendalaman di got
sepanjang Jalan RE Martinata sampai dengan Sungai Sawiri. Selain itu, menurut Lurah, penataan kawasan pesisir juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, agar warga yang bermukim bisa hidup dengan nyaman. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang, perkampungan warga di pesisir pantai kerap kebanjiran, akibat belum adanya penataan yang baik dari pemerintah daerah terhadap pemukiman di kawasan pesisir. Dalam kesempatan yang sama, ada pula warga yang meminta agar Apriliati bisa turut memperjuangkan terbangunnya Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di kawasan setempat. Menanggapi aspirasi warga pesisir, Apriliati menyatakan siap memperjuangkan pembangunan kawasan pesisir, namun tetap melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Untuk penataan kawasan pesisir, kata April, akan disondingkannya dengan peraturan daerah, agar pembangunannya bisa berkelanjutan. Sementara masalah drainase dan pelebaran jalan, April akan memasukkannya ke dalam epokir agar pembangunannya bisa dianggarkan oleh dinas terkait. Sedangkan aspirasi warga yang minta agar ada pembangunan infrastruktur berupa TPA, April pun menyambut baik. Bahkan April mendorong berdirinya perpustakaan mini di kawasan yang mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan itu. Daerah pesisir, ini kita coba akomodir dalam bentuk peraturan daerah, ya, untuk membentuk daerah pesisir, kemudian penataan dan sebagainya, sehingga kita ke depan masyarakat setempat bisa merasakan adanya intervensi dari pemerintah yang cukup serius terhadap penataan pesisir ini. Jadi pemukiman itu tadi sudah disebutkan ada di atas laut, ada di bawah laut dan sebagainya. Harapan kita ke depan, karena mereka ini merupakan suatu masyarakat, komunitas, dan mayoritas juga kan nelayan, ya. Dan oleh sebab itu bagaimana usaha mereka tetap jalan, dan mereka sudah menguasai bertahun-tahun, kemudian mereka ditata, dan terpenting bahwa ada kesadaran daripada masyarakatnya dan kesadaran semua pentingnya penataan ini untuk kebaikan di masa yang akan datang.